Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah gelombang kehidupan. Kita akan merenungkan tema ini dari bacaan Alkitab yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat kunci saat teduh kita pagi ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 yang berbunyi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Adoniram Judson lahir tahun 1788 dan meninggal tahun 1850, dikaruniai otak yang cerdas. Ia belajar membaca pada usia 3 tahun, dapat menerjemahkan bahasa Yunani pada usia 12 tahun, dan mendaftar di Brown University saat berusia 16 tahun. Di sana ia berteman dengan Jacob Eames, seorang pria yang menolak mujizat-mujizat Alkitab. Saat Judson lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 1807, ia telah begitu dipengaruhi oleh Jacob Eames, sampai-sampai ia menyangkal iman Kristianinya. Suatu malam, saat Judson sedang menginap di sebuah penginapan desa, ia merasa terganggu oleh erangan seorang pria di kamar sebelah. Keesokan paginya, ia bertanya kepada pemilik penginapan tentang pria yang sakit itu. Ia diberitahu bahwa pria tersebut telah meninggal dan namanya adalah Jacob Eames. Suatu peristiwa kebetulan yang mengejutkan, yaitu bahwa ia berada di dekat temannya pada saat detik-detik kematiannya, membuat Judson heran. Ia merasa terdorong untuk mencari jiwanya sendiri dan memohon pengampunan Allah atas penyangkalan imannya. Sejak saat itu, Judson mulai hidup bagi Tuhan Allah, dan Tuhan memimpinnya untuk memelopori pekerjaan misi di Burma. Pada akhir hidupnya, Adoniram dapat melihat kembali pelayanannya yang telah merintis lusinan gereja dan memengaruhi ribuan orang untuk menjadi orang percaya.
Pengaruh apakah yang kita berikan kepada orang lain? Apakah hidup kita mendorong orang lain untuk mempercayai Sang Juru Selamat? Atau apakah kita justru membuat orang lain menjadi bimbang? Ingat, hidup Anda dapat memancarkan sinar, tetapi juga dapat menghalangi masuknya sinar. Tuhan memberkati.